Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama yang paling utama, lagi dan lagi sampai kita tiada lagi, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua, yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Seandainya kita ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, la tusuha, pasti dan pasti kita tidak bisa menghitungnya, hari mulia. Dan alhamdulillah pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat yang paling besar nilainya di atas dunia ini, yaitu nikmat iman dan Islam. Harapan kita, hari mulia, mudah-mudahan nikmat iman kita ini senantiasa menyertai kita sampai kita menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah ruah pada Nabi kita, junjungan kita, suri teladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga tercurah kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'innya, dan juga kepada umat yang senantiasa beramal, beritiba, mencontoh kepada beliau. Mudah-mudahan kita pun ikut dalamnya. Harapan kita, hari mulia, mudah-mudahan dengan kita senantiasa beramal, beritiba, mencontoh kepada Nabi Muhammad SAW, nanti di padang mahsyar kita akan diaku sebagai umatnya SAW dan akan dapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surah Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diingatkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, bertakwalah kalian yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah kamu persiapkan untuk hari esok? Dalam pengertian ligot di sini adalah hari esok, oleh mufassir katakan yaitu kematian. Kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah kamu persiapkan untuk kematian? Artinya apa, yang mulia? Sehebat apapun kita hidup di atas dunia ini, sekuat apapun kita, walaupun kita seorang raja, walaupun kita seorang yang berpangkat tinggi, pasti dan pasti kita akan mati, hari mulia. Maka dikatakan di sini, hari mulia, persiapan yang kita persiapkan ini bukanlah satu harta benda, hari mulia. Yang kita persiapkan tentunya amal-amal soleh. Karena orang yang dijamin akan masuk surga ini hanya orang-orang beriman dan beramal soleh. Beriman saja nggak cukup, hari mulia. Harus juga dengan amal solehnya. Ingat, dari mulia, walaupun kita tidak suka dengan kematian, satu saat kematian yang akan datang kepada kita. Kullu nafsin za'iqatul maut. Seluruh yang bernyawa ini pasti mati.
Manusia mati, hewan mati, tumbuh-tumbuhan mati. Tapi matinya hewan dan tumbuh-tumbuhan berbeda dengan manusia yang mulia. Suatu saat Abu Bakar Siddiq dia datangi satu pohon. Wahai pohon, berbahagialah engkau, katanya. Apabila engkau mati, maka tidak akan dipertanggungjawabkan apa terhadap amalmu. Tapi bagaimana dengan aku? Ada tidak kita berpikiran demikian hari mulia? Bahwa nanti apabila kita ini meninggal, maka semua amal-amal kita ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ini pasti. Bentuk apapun amal kita ini, baik itu yang baik maupun yang buruk, pasti nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walikulli ummatin ajal. Fa iza jaa ajaluhum wa la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Seluruh umat ini ada ajalnya. Apabila sudah datang ajalnya, tidak bisa diajukan, tidak bisa dimundurkan. Seorang raja yang dia dalam setiap pertempuran merasa menang, selalu menang. Satu saat raja ini akan memerangi daripada suatu kerajaan lainnya, dan dia yakin pada saat perperangan ini dia akan menang. Dalam satu perjalanan dia dihadang oleh orang tua bongkok. Turun, stop kamu, katanya. Hei, katanya orang tua bongkok, siapa kamu? Jangan halangi perjalanan saya. Wahai, katanya hulu balang, hindari mereka. Maka dia dipindahkan, disingkirkan ke pinggir jalan. Berjalan lagi ini pasukan. Ternyata yang orang tua bongkok ada lagi di depan kudanya. Disuruh lagi untuk minggir. Maka yang ketiga kali hari mulia, dia dekati tadi raja tadi. Dia bisikkan ke raja tadi, aku adalah malaikat maut. Terkejut dia. Sehingga dia minta dipanjangkan umurnya. Diminta ditunda umurnya. Jangan sekarang dicabut nyawaku. Biarkan dulu saya berperang dan merebut kerajaan ini. Silakan setelah itu cabut nyawaku. Tidak bisa. Kalau saat itu kalian sudah mati, sudah dikatakan ajalnya, saat itu siapapun mereka, walaupun dia seorang raja yang dalam satu peperangan dia selalu menang, kata Allah mati saat itu, ya mati, dicabut dari mulia. Dengan kisah ini hari mulia, dengan ayat ini, kita introspeksi diri kepada diri kita. Pada suatu saat kita ini akan mati. Yang besar mati, yang kecil mati, yang tua mati, perempuan mati, laki-laki mati. Saya juga akan mati. Ini sebutkan diri kita. Dan kemudian apa yang telah dipersiapkan untuk kematian tadi. Jangan kita mengatakan hidup di atas dunia ini tidak ada aturan, sehingga kita seenaknya sendiri mengatakan bahwa Allah itu maha melihat. Bertakwalah kepada Allah dan sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Ini kelanjutan daripada ayatnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada dalam hati kita, perbuatan-perbuatan apapun kita, baik itu ada orang melihat maupun tidak ada yang melihat. Ini Allah sungguh Allah mengetahuinya. Wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan kalian mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui terhadap dirimu dan kamu melupakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahui yang mulia, apabila kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka nanti Allah akan melupakan kepada kita. Sehingga apabila Allah sudah melupakan kita, sehingga kita nanti akan lupa terhadap diri kita sendiri. Nauzubillah min dzalik. Ini golongan orang-orang yang fasik. Maka hari mulia tanya diri kita, apakah kita sudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Yang terutama perintah yang terbesar ini adalah sholat kita. Apakah sholat kita ini sudah ikut cara Nabi hari mulia? Apakah sholat kita ini ikut cara hawa nafsu? Sholatnya cuma dalam satu tahun cuma 2 kali. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Dan kemudian mati minta masuk surga. Sholatnya seminggu cuma 1 kali, Jumatnya saja. Kemudian matinya mau masuk surga, minta masuk surga. Memang betul, endingnya daripada perbuatan amal kita yang ada di atas dunia ini adalah bagaimana kita mati masuk surga, betul. Jangan sekali-kali kita merasakan ingin masuk neraka, jangan, nauzubillah min dzalik. Walaupun bentuk apapun preman kita, walaupun bagaimana bejat kita, tetap kita doa bagaimana mati masuk surga hari mulia. Karena
kematian masuk surga, ini adalah tujuan daripada hidup kita ini hari mulia. Wala yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak sama kehidupan kita, kehidupan di neraka dengan kehidupan di surga ini tidak sama hari mulia. Kehidupan di neraka ini adalah kehidupan yang sangat pedih, yang ditakuti oleh para sahabat dari mulia. Tapi kehidupan di surga inilah kehidupan yang sesungguhnya. Suatu ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan para nabi Jibril kepada malaikat Jibril alaihissalam. Wahai Jibril, tolong ambil orang yang dia hidup di atas dunia, dari mulai hidupnya sampai meninggalnya ini penuh dengan kenikmatan. Orang yang hidup di atas dunia ini nikmat terus. Nikmat, enak, terus apa yang diinginkan dapat. Poya-poya juga dia lakukan. Tidak ada rasa kesusahan, sedikit pun dia hidup di atas dunia tidak ada kesusahan. Semuanya senang, senang terus sampai meninggalnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Jibril alaihissalam, ambil manusia itu, si fulan itu, celupkan sebentar, sesaat saja di neraka. Maka hari mulia, si fulan yang tadi kehidupannya senang terus di atas dunia, dicelupkan sesaat saja di dalam neraka. Celup, angkat. Kemudian si fulan tadi dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai fulan, kebahagiaan apa yang kamu dapatkan selama kamu hidup di atas dunia? Maka si fulan tadi katakan, ya Allah, dengan tangisan hari mulia, saya tidak pernah merasakan kenikmatan sekejap juga di atas dunia. Artinya apa hari mulia? Saking pedihnya kehidupan dalam neraka hari mulia, kebahagiaan-kebahagiaan yang telah dia dapat seumur hidup di atas dunia itu, begitu dicelupkan sesaat saja dalam neraka, lupa semua kenikmatannya, saking pedihnya neraka tadi hari mulia. Jangan kita minta bagaimana nanti hidup di neraka. Saya sering ketemu bicara-bicara di warung, dikatakan bahwa mati kita ini, jadilah kalian mati masuk ke surga. Terus apa dia bilang? Mending masuk neraka katanya. Nanti di neraka saya akan ketemu dengan para artis. Nanti di neraka saya akan ketemu dengan para pejabat-pejabat yang koruptor. Nauzubillah min dzalik. Tidak ada lagi di sana perbicaraan, tidak ada lagi perbincangan. Tidak ada lagi di sana persaudaraan hari mulia. Di dalam neraka kita nanti itu nafsi-nafsi. Maka dikatakan oleh ulama, apabila kalian ingin mencoba bagaimana pedihnya api neraka, nggak usah ngambil badan, ambil kelingkingnya saja. Ambil kelingkingnya, kemudian masukkan ke kompor gas hari mulia. Pegang tangannya, bakar di kompor gas cuma 15 menit aja, nggak usah lama. Apapun yang kamu rasakan sakit pada saat itu, yang paling sakit dirasakan di atas dunia ini, itu akan dikalikan 70 kali lipat sakitnya nanti dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Jangan sekali-kali jadikan guyonan. Jangan sekali-kali menjadikan senda gurau neraka itu yang mulia. Doa dengan Allah, minta dengan Allah supaya kita jauhkan kita daripada neraka yang mulia. Tidak sama kehidupan neraka itu dengan sorga. Sorga yang penuh dengan kenikmatan yang selama-lamanya kekal abadan. Apapun yang kita minta dalam sorga yang mulia, semuanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahan kehidupan kita di atas dunia, hawa nafsu kita yang kita tahan di atas dunia. Kita kepingin sekali minum hamar, tapi kita tahu bahwa hamar ini adalah dosa besar yang disebutkan oleh Al-Quran. Kita tahan hari mulia, tapi nanti hari mulia balasannya di sorga. Satu sungai nanti, sungai hamar nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minumlah nanti di situ. Apabila kita masuk dalam sorga, maka di bawah istana kita nanti, di situ nanti ada sungai hamar, sungai arak yang kita meminum tidak pernah akan memabukkan. Di situ juga nanti ada sungai susu. Di situ juga nanti ada sungai madu hari mulia. Apapun yang kita minta di atas dunia ini, bentuknya apa? Seandainya kita tidak pernah bawa pesawat, sehingga nanti dalam surga kita kepingin bawa pesawat, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah berikan hari mulia. Ini yang harus kita camkan. Untuk apa kita hidup ini? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menjadikan jin dan manusia di atas dunia untuk ibadah. Kita di atas dunia ini untuk susah payah, bukan untuk bersenang-senang. Kita hidup atas dunia ini hanya singkat saja hari mulia. Apabila umur kita ada 1000 tahun,
maka nanti sama dengan satu hari nanti di akhirat dari mulia. Kita umur kita paling juga 60-70 tahun saja dari mulia. Artinya sangat singkat sekali. Paling 2,5 menit kita hidup di atas dunia ini. Tapi karena dirasa yang diberikan oleh hawa nafsu dan setan, maka kita merasakan seperti lama hidup ini dari mulia. Maka dari mulia sekarang tanamkan yang benar. Sebentar lagi kita juga nanti akan pergantian tahun. Jangan sekali-kali kita mengucapkan Selamat Natal nanti bulan Natal. Karena kalau kita mengucapkan Selamat Natal, mengakui nanti agama dan selain daripada Islam. Dan juga nanti tahun baru juga demikian. Tidak usah kita bikin nanti acara-acara, tidak usah. Nanti kita bikin zikir, sholat yang benar saja. Amal yang benar yang akan diterima kita ini amal kita hari mulai. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatallahi linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sungguh kata Allah, Allah sudah hamparkan ini dunia yang begitu luasnya beserta dengan perhiasannya. Akan aku uji siapa yang baik amalnya. Jadi jangan dikatakan nanti ini gimana ini katanya ustadznya ini pakai jenggot, kemudian pakainya pakaian seperti adat Arab. Tidak hari mulia. Ini pakaian sunnah. Kita belajar karena apa? Kita yakin di balik sunnah itu ada kejayaan. Kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Seluruh umatku ini pasti akan masuk surga kecuali yang enggan. Qila wa may yaba ya Rasulullah? Siapa yang enggan itu ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah. Yang taat, yang selalu mengikuti cara Nabi. Hidupnya kehidupannya ikut cara Nabi dengan susah payah. Dalam keadaan apapun, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang dia melaksanakan dengan mujahadah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, termasuk beramal dengan ikut cara Nabi saja dengan susah payah, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu-pintu hidayah untuknya hari mulia. Ini yang harus betul-betul kita lakukan. Nah, siapa yang masuk neraka itu ada yang enggan. Orang yang enggan ini nanti akan masuk neraka. Jangan jadikan diri kita enggan. Hari mulia, coba lihat kalau kita seorang pegawai negeri ataupun seorang tentara atau polisi. Kalau diperintahkan oleh komandannya pada saat nanti hari Senin ini upacara harus pakai pakaian PDU, maka semua anggota ini akan pakaian PDU. Nurut semua ke komandan. Begitu juga dengan ASN, pegawai negeri. Apabila diperintahkan suruh pakai batik, semua nurut pakai batik. Coba hari mulia, jadikan diri kita ini taat kepada Allah. Hidup kita ini ikut cara Nabi. Karena ini hukum yang terbenar hari mulia. Coba hari Jumat ini kita pakaian minimal hari Jumat, siapkan bawa pakaian sunnah kita hari mulia. Sehingga nanti kelihatan bahwa kita ini betul umat Nabi. Sehingga nanti Rasulullah SAW pun nanti tidak akan dihadang oleh Jibril. Bahwa dikatakan bahwa kita ini adalah orang munafik. Tapi kita betul-betul daripada umatnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat taufik dan hidayah kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa qul rabbighfir wa anta khairur rahimin. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad habani wa man habani kana ma'i fil jannah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ma antum ilaih. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ya Allah, ya Rabb, ampunilah segala dosa-dosa kami, ya Allah, baik dosa kecil maupun dosa besar, baik dosa yang sengaja maupun tidak sengaja, baik dosa yang terlihat maupun tersembunyi, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ya Allah, pelihara mereka sebagaimana mereka melihara kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, perbaikilah agama kami sebagai pokok urusan kami, ya Allah. Perbaikilah dunia kami sebagai penghidupan kami, ya Allah. Perbaikilah akhirat kami sebagai tempat kembali kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami makin bertambah kebaikan kami, ya Allah. Jadikanlah kematian kami sebagai pelepas dari segala keburukan kami, ya Allah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.